Bahar bin Smith kembali jadi sorotan setelah menyebut Pak Prabowo Subianto goblok. Akhirnya resmi menahan Bahar bin Smith dalam kasus. Penahanan Bahar bin Smith disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa. Yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Rekan-rekan, ini benar-benar sudah sangat melunjak. Bayangkan Presiden kita, Pak Presiden Prabowo Subianto, dikata-katain kok. Ya, mohon maaf saya tidak lanjutkan karena saya pun tidak sampai hati untuk mengucapkan kata yang kotor tersebut. Namun rekan-rekan, ini benar-benar disampaikan dan di depan publik. Ini benar-benar sangat peristiwa yang sangat miris dan ironis sekali. Maka dari itu rekan-rekan, kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada kita semua untuk terus merapatkan barisan, menjaga kerukunan NKRI, dan tentu saja Pak Presiden pun mengultimatum sangat-sangat keras, bahkan ini sudah pada fase tindakan yang tegas kepada oknum pembuat gaduh agar tidak terus menciptakan situasi chaos dan narasi negatif di Indonesia. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana manuver balasan Presiden Prabowo Subianto yang memang simpel tapi sangat-sangat efektif untuk membuat oknum pembuat gaduh ternyata kelojotan sendiri rekan-rekan. Maka dari itu ayo kita lanjut analisa bersama-sama. Mau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Kabur aja ke Yaman. Goblok. Pak Rizik ya, sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Bahar bin Smith kembali jadi sorotan setelah menyebut Pak Prabowo Subianto goblok. Gara-gara pernyataannya itu, banyak netizen yang menghujatnya. Kok ulama ucapannya kasar? Bahar adalah salah seorang dari klan Ba'alawi yang ngaku keturunan Nabi Muhammad. Tapi belakangan ini, kebenaran nasab klan Ba'alawi diragukan karena nggak terbukti. Baik dari penelitian filologi atau lewat bukti saintifik berupa tes DNA. Dalam sebuah video ceramah yang beredar luas di media sosial, Bahar merespons pernyataan Pak Prabowo. Sebelumnya, Pak Prabowo mempersoalkan orang-orang yang membuat tagar kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Dalam pidatonya, Pak Prabowo berkata, kalau mau kabur, kabur aja. Kemudian dia juga berkata, mungkin ada yang mau kabur ke Yaman ya? Silahkan. Kalimat itu ditujukan Pak Prabowo kepada pihak yang terus menyebarkan pesimisme terhadap Indonesia. Pak Prabowo nggak pernah secara langsung menghina Yaman maupun kelompok Habaib. Tapi respons keras muncul dari kelompok Ba'alawi, salah satunya Bahar. Dalam sebuah video, Bahar berkata, Prabowo goblok, Yaman itu tanah leluhur kami. Pernyataan tersebut langsung memicu polemik dan kritik dari banyak kalangan. Banyak orang yang menilai ucapan itu sudah melewati batas etika kritik. Gaya bicaranya selalu pakai nada tinggi dan kasar. Hargai lambang negara, itu presiden pilihan rakyat secara sah, tulis seorang netizen. Kalau nggak merasa mau kabur ya santai aja, balas yang lain. Lagian Indonesia emang lagi fokus membangun ekonomi, yang kerjaannya cuma bikin gaduh mending silahkan pergi aja, imbuhnya. Meskipun begitu, ada beberapa komentar yang membela Bahar. Misalnya ada yang nulis, hormati para habaib, sejarah mencatat keturunan Yaman ikut adil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Gak pantas jika Habib dijadikan bahan ejekan pidato resmi, tambahnya. Persis seperti Bahar, para pembelanya juga cenderung mengedepankan emosi. Pernyataan bahwa para habaib turut berjuang demi kemerdekaan itu nggak terbukti. Apalagi kalau ada yang nyebut mereka sebagai pahlawan kemerdekaan. Pakar sejarah Profesor Anhar Gonggong terang-terangan membantahnya. Tapi ada juga netizen yang mencoba meluruskan kegaduhan tersebut. Yang disindir itu gerakan Indonesia Gelap dari kaum pesimis dan Gen Z. Lah kok si Bahar yang kebakaran jenggot sampai maki-maki, tulisnya. Sikap keras Bahar itu sebenarnya bisa dilacak dari serangkaian pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bahar dikenal sebagai seorang residivis yang keluar masuk penjara. Misalnya Bahar pernah dipenjara pada 2018 karena kasus penganiayaan terhadap 2 remaja di Bogor. Dalam kasus itu pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepadanya. Setelah bebas asimilasi pada 2020, Bahar kembali dipenjara karena melanggar aturan pembebasan. Dia juga menerima tambahan hukuman terkait kasus penganiayaan supir taksi online. Pada 2022, Bahar kembali masuk penjara karena kasus penyebaran berita bohong. Kasus hoax itu berasal dari ceramahnya di Bandung. Bahar menyebutkan bahwa Rizik Syihab dipenjara karena menggelar acara Maulid Nabi Muhammad. Faktanya, Rizik Syihab ditahan terkait kasus tes swab di RS Umi Bogor dan pelanggaran protokol kesehatan. Bahar juga bilang bahwa 6 laskar FPI yang tewas di KM 50 dibunuh, dibantai, dan disiksa. Padahal berdasarkan visum, kematian mereka disebabkan oleh luka tembakan. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara kepada Bahar. Rekam jejak Bahar tersebut memperlihatkan bahwa Bahar nggak pantas disebut ulama. Tokoh agama semestinya menjadi sumber keteduhan bagi masyarakat. Ceramah yang penuh provokasi justru dapat merusak persatuan bangsa. Menghina presiden dengan kata goblok nggak menunjukkan kualitas intelektualnya. Ironisnya, para pendukung Bahar sering menganggap gaya bicaranya itu sebagai bentuk keberanian. Padahal keberanian sejati adalah kemampuan menyampaikan kritik tanpa kehilangan adab. Pak Prabowo sebagai presiden juga berhak dihormati sebagai simbol negara. Perbedaan pandangan politik nggak boleh menjadi alasan buat menghinanya. Ayo bersikap kritis dan logis, jangan ikut-ikutan pendukung fanatik Bahar. Ini adalah warga imigran keturunan Yaman yang ada di Indonesia, guys. Menurut sejarah, mereka awalnya didatangkan oleh penjajah Belanda untuk meredam pemberontakan kaum pribumi. Belanda tahu bahwa orang-orang pribumi sangat menaruh hormat kepada sesama orang Islam, apalagi katanya masih zuriah Nabi. Namun karena perilaku mereka sangat bertentangan dengan ajaran Nabi, nasab mereka pun dipertanyakan. Nasab mereka pun dikaji oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani dan ulama pribumi lainnya. Ternyata setelah dikaji berdasar sejarah kitab nasab dan filologi, apalagi berdasar tes DNA, terbongkarlah bahwa mereka atau Habib Ba'alawi bukanlah zuriah Nabi. Roma menganggap yang rasis itu Rizik dan kaum Ba'alawi. By the way, konflik Roma-Rizik ini bermula dari pidato Presiden Prabowo saat acara groundbreaking proyek hilirisasi di Cilacap. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal orang-orang yang bilang kabur aja dulu, sampai kabur ke Yaman. Ucapannya kurang lebih begini, yang mau kabur ke Yaman silahkan. Potongan video itu langsung viral dan memicu banyak interpretasi politik di media sosial. Ada yang nganggep itu cuma sindiran spontan buat netizen yang suka pesimis sama Indonesia. Tapi ada juga yang ngerasa ucapan itu sensitif karena membawa nama Yaman dan dianggap menyentil kelompok tertentu. Nah, salah satu yang paling keras bereaksi adalah Habib Rizik Syihab. Rizik menilai ucapan Presiden Prabowo bernada rasis dan fasis. Dari situ konflik makin panas karena kritik Rizik langsung dibalas keras sama Rhoma Irama lewat video di Instagram pribadinya. Rhoma nggak cuma membela Presiden Prabowo, tapi juga balik menyerang tuduhan rasis yang dilempar Rizik. Dengan ada emosi, Rhoma bahkan bilang yang rasis Prabowo apa Ba'alawi. Di situ Rhoma mulai menyinggung isu sensitif. Contohnya soal sebagian komunitas Ba'alawi yang dianggap masih mempersoalkan pernikahan perempuan keturunan mereka dengan pribumi atau non-sayyid. Perempuan-perempuan Ba'alawi haram dinikahi oleh pribumi. Ini rasis pakai banget, cetus Rhoma.
By the way, Sayyid itu panggilan untuk mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga sering disebut sebagai Bani Alawi atau Ba'alawi. Sementara non-Sayyid adalah mereka yang dianggap tidak berasal dari garis keturunan tersebut. Menurut Roma, praktik kayak gitu justru lebih dekat ke sikap eksklusif dan superioritas keturunan. Dia juga tersinggung dengan ucapan Rizik yang menyebut bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada kaum Ba'alawi. Menurut Roma, semua pihak yang hidup nyaman di Indonesia justru sama-sama wajib menghargai negeri ini. Kritiknya makin pedas ketika Roma menyebut Rizik sebagai sosok yang suka memutarbalikkan fakta. Bahkan di akhir videonya Roma menyebut Rizik sebagai orang yang berbahaya untuk agama dan bangsa. Gak heran video itu langsung meledak di media sosial. Ada yang dukung Roma habis-habisan karena dianggap berani melawan politik identitas dan narasi superioritas kelompok. Tapi ada juga yang menilai cara Roma terlalu frontal terhadap tokoh agama dan beresiko memperkeruh konflik identitas. Dan memang masalah ini sebenarnya bukan cuma soal satu pidato atau satu video Instagram. Yang lagi dipertarungkan di ruang publik sekarang adalah isu yang jauh lebih sensitif soal identitas, nasab, dan relasi antara kelompok elit keturunan Arab dengan pribumi. Juga soal siapa yang merasa paling berhak bicara atas nama agama maupun bangsa. Karena selama ini memang ada perdebatan panjang soal konsep sekufu dalam sebagian kultur Ba'alawi. Terutama soal pandangan yang membatasi perempuan sayyidah menikah dengan laki-laki non-sayyid. Di sisi lain, pendukung Rizik merasa Roma terlalu mengeneralisasi dan membuka konflik identitas yang berbahaya. Nah, buat kami di Gerakan Peace, isu ini jangan dilihat sekedar kubunya Roma lawan kubunya Rizik. Yang jauh lebih penting adalah dampak sosial dari narasi yang dibangun kedua pihak. Kami setuju Indonesia nggak boleh dibangun di atas rasa superioritas kelompok tertentu. Negara ini bukan milik satu nasab, satu ras, atau satu golongan. Semua warga negara punya kedudukan yang setara. Dan ketika muncul narasi seolah ada kelompok yang lebih mulia, lebih berjasa, atau lebih tinggi dibanding warga lain, wajar kalau publik mengkritik. Tapi di saat yang sama, kritik terhadap eksklusivisme juga jangan berubah jadi kebencian terhadap etnis atau keturunan tertentu. Karena problem utamanya bukan darah atau ras seseorang. Problemnya ada pada sikap merasa paling tinggi dan paling berhak menentukan siapa yang paling Indonesia. Dan menurut kami, itu poin utama yang sebenarnya sedang disampaikan Rhoma Irama. Bukan soal anti-Arab, tapi penolakan terhadap politik identitas yang terus bikin masyarakat terbelah. Indonesia udah terlalu capek sama pola kami versus mereka. Makanya tokoh publik, apalagi tokoh agama, harus sadar kalau satu ucapan mereka bisa bikin situasi makin adem atau malah makin panas. Karena di tengah kondisi sosial yang sensitif kayak sekarang, masyarakat lebih butuh keteduhan dibanding kompetisi siapa yang paling suci atau paling berjasa atas bangsa ini. Yuk jadi ulama yang meneduhkan, bukan malah memperkeruh suasana. Yang menipu ini adalah orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang terkadang pakai jubah, pakai serban, berjanggut. Lepas itu apa lagi? Kadang-kadang dari negeri Arab lagi datang ke sini. Tujuannya apa? Untuk menipu umat Islam. Tambah lagi yang menipu itu, yang ditipunya adalah warga tempatan pribumi. Na'udzubillah min dzalik. Yang sangat menyedihkan lagi, orang pribuminya itu pun mahu pula kena tipu. Dalam bab akhirat, dalam bab dunia kita tak nak ditipu, kenapa dalam bab akhirat kita nak ditipu? Kemana kita ni? Adakah kita masih waras? Kedah tak waras lagi. Sekarang ni ramai sekarang oknum-oknum daripada Pak Arab yang datang, tujuannya apa? Tujuannya dia jual agama ini dengan cara apa? Saya tengok Nabi. Ini jualan dia ni. Saya lihat Nabi. Kemudian Nabi keluar daripada kubur. Kemudian bergetar kuburannya, keluar jumpa aku, cium lutut aku. Nabi sendiri pun tak pernah keluar kubur sampai cium Abu Bakar, cium lutut Umar. Siapa engkau? Jangan kau ingatkan kau lebih hebat pula daripada Abu Bakar. Oh, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Memanglah engkau ni susah nak cakap lagi.
Kemudian ada juga yang kadang-kadang punya statement. Apa statement dia? Ya, Nabi Khidir datang ke rumah hantar barang. Jadi kurir. Sampai ada statement Nabi SAW sangat mencintai suatu negeri. Sampai-sampai Nabi selalu bertawaf di negeri itu. Dan ini viral. Di mana? Surabaya. Nak senangkan hati orang Surabaya, dikatakan Nabi selalu tawaf di Surabaya. La ilaha illallah. Dari mana dia? Dan benda seperti karut mengarut ini dipercaya dan diterima. Dan ini yang mesti dibentras. Orang yang bercakap ni bukan orang yang tak solat, tapi orang berjanggut berserban. Sehingga penipuan ini memaharajalela. Dan subuh kita di Nusantara jemaah, di Nusantara ni, ni krisis orang-orang seperti ini, penipu-penipu agama. Dia mencari makan di negara ini dengan cara menggunakan agama. Lalu jualannya jumpa Nabi, bersama dengan Nabi. Inilah seterusnya. Di tekniknya mengusir setan di Jakarta, maka teriakan sekali lagi takbir dengan dahsyat. Kita kirim setan-setan di Jakarta pindah ke Kalimantan. Mulai jangan pernah malu untuk Anda. Mati itu yang utama. Lalu nikah berada, mati pun kita berada. Hormati orang tua kita. Leluhur kita itu orang tua kita, bukan nanti. Jaga adat budaya kalian, jaga adat budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? 150 buzzer dibayar 864,5 juta rupiah untuk serang ke Jagung. Bos buzzer, M. Adia Muzaki, MAM, menerima uang ratusan juta untuk menggerakkan buzzer demi menciptakan narasi negatif terhadap penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung yang tengah menangani perkara korupsi. Muzaki disebutkan menerima uang ratusan ini dari tersangka lainnya, yaitu advokat Marcella Santoso, MS. Jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar dalam konferensi pers di lobi Gedung Bundar Jampitsus Kejagung, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025. Uang ini diterima oleh Muzaki dalam 2 kali pemberian. Tersangka MAM memperoleh uang sebesar Rp697.500.000 dari tersangka MS melalui Indah Kusumawati, yaitu staf di bagian keuangan kantor hukum AALF, jelas Kohar. Kemudian, pemberian kedua diserahkan Marcella Alutista ya. Di dalam sambutan pembukaan pameran Alutista ini, Pak Prabowo bilang begini, ini ada cuplikan videonya. Oke. Nah, kita dengarkan itu aja. Saking hormatnya ada kamu yang menyusun orang dan memperbaiki Indonesia. Kita harus bertempuran. Tapi saya akan menjelaskan bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang saja kalau terpaksa. Baik, terima kasih Mas Jo. Saya kira ini menarik ya, pernyataan ketegasan dari Presiden Prabowo. Beliau mengatakan ada tamu yang sudah ratusan tahun di negeri ini tidak mau pulang. Nah, mari kita tengok ke belakang di negara kita ini. Tamu, orang yang kita identifikasi sebagai tamu yang sudah ratusan tahun dan tidak mau pulang karena enak di sini mungkin. Iya, dan berperilaku kurang ajar di sini. Siapa? Kalau Belanda kan tidak mungkin sudah pulang. Belanda sudah hengkang sejak tahun 1945 ya. Bukan ratusan tahun lagi, mereka 3,5 abad kan? Ya. Nah, pasca itu ada yang belum pulang. Siapa? Yang dibawa Belanda dari itu kan?
Iya, siapa lagi bahwa ratusan sekitar 100 tahun tamu yang notabene adalah para tamu tak diundang, imigran kemarin menurut saya dulu dibawa Belanda dan kemudian tidak mau pulang betah di sini. Ya, menurut saya tidak ada kata lain kecuali keturunan imigran dari Yaman itu. Oh, gitu ya. Menurut saya imigran dari Yaman itu. Oh, gitu ya. 99% penelitian IMA itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Para mujtahid yang sudah memenuhi syarat istihad, saun kana fi shalah au fi ghayriha, baik istihadnya dalam masalah atau bukan. Wal muradu minhu ainal mujtahida idza ra'a bi syarat istihad fa musibun. Itu artinya apa? Kemanapun kamu mengarahkan mukamu di sana wajah Allah, semua orang istihad asal betul-betul istihad benar dapat pahala. Itu artinya. Orang istihad memahami fikih, mendalami fikih, ya, akalnya cerdas dengan memenuhi syaratnya. Kondisinya jangan abal-abal, bukan. Sudah menguasai bahasa Arab, nahwu, balaghahnya, kinayah, isti'arah, majaz, dikuasai semuanya. Kemudian istihad, benar atau salah dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sekarang Imad Banten itu istihad itu. Istihad itu. Benar 2 pahala, salah 1 pahala. Udah istihad itu. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar nggak Pak Alwi itu Habib gitu itu? Benar nggak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiah? Salah dapat pahala. Kalau betul-betul ya, betul-betul lu ya, serius ya, bukan serampangan, bukan. Betul istihad, penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Begitu tidak ada namanya Ubaidillah, enggak ada. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar, Rizik. Syihab itu klannya Syihab itu. Namanya Rizik. Bahar. Gak ada Habib namanya Muawiyah, gak ada. Yazid gak ada. Ubaidillah juga gak ada. Ubaidillah gak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya gak mengatakan 100% ya. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita yang pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya. Dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak
dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.